Dari tahun ke tahun, masa narkotika di negara kita ini selalu meningkat. Ya, kenapa ini meningkat? Karena selama ini kita menanganinya dengan biasa-biasa saja. Padahal permasalahannya sangat luar biasa. Ya, belum lagi kalau kita bukan hanya cerita jumlah, ya, jumlah narkotika yang beredar, tapi jenis. Ya, jenis sekarang yang baru di Indonesia sudah banyak, sudah ada 66 yang kita temukan. Ya, dari jumlah yang 800 jenis baru di dunia. Demand kita ini besar, ya, maka suplainya akan besar. Ya. Nah, dari sekian banyak yang kita buktikan penangkapan itu, dibandingkan yang masuk, lebih besar yang masuk. Begini ya, saya berangkat dari tahun 71. Tahun 71 itu Indonesia sudah dinyatakan darurat narkoba oleh presiden kita pada saat itu. Persoalannya satu, presiden bicara, tapi pembantu-pembantu presiden tidak berbuat. Ya, maka hal itu tidak terjadi. Bahkan 2015 yang terjadi, Indonesia bebas sebebas-bebasnya menggunakan narkotika. Itu yang terjadi. Pak Jokowi ini berkali-kali beliau sampai kelihatan marah. Indonesia darurat, perang. Kalau perlu hajar dia, ya kan, hantam mereka, dor mereka. Bilang undang-undang itu mengizinkan, sudah mengizinkan, dan itu perintah presiden, perintah negara nih, perintah undang-undang. Tapi apa yang dilakukan sekarang? Apakah seluruh pembantu presiden, kementerian lembaga itu berbuat dengan peran masing-masing tentang itu? Tidak. Persoalannya kita masa bodoh, ya kan? Diam saja gitu loh. Ini kan urusannya BNN, urusannya kepolisian. Kita belum terbangun jiwa nasionalisme kita yang kuat terhadap permasalahan narkoba. Kalau oknum itu adalah memang pekerjaan jaringan, ya, pekerjaan mafia. Bagaimana supaya dia bisa eksis dalam menggerakkan atau mengoperasionalkan jaringannya dia, perdagangan dia harus melibatkan oknum supaya memperlancar, melindungi. Persoalan sekarang, nah selebriti ini rentan terhadap penyalahgunaan narkotika karena mereka tidak mengantisipasi. Karena rentannya apa? Dari lifestyle-nya, ya kan? Dari finansialnya, lingkungannya. Maka itu sudah mudah teman-teman selebriti ini dipengaruhi dari penyalahgunaan narkotika, gitu. Saya kira sama sekali lagi di kelompok-kelompok masyarakat pada umumnya ya. Hanya sekali lagi, pangsa pasar di teman-teman artis ini cukup besar terus terang. Karena tadi menjadi target pangsa pasar. Saya warning bahwa tolong ya di lingkungan Anda, lingkungan teman-teman harus bersih dari narkoba. Saya punya data, fakta petanya, jaringannya yang bekerja di lingkungan selebriti. Ya, sebelum saya melakukan langkah-langkah tindakan, tolong teman-teman yang menyelesaikan itu sendiri sebelum saya mengambil langkah tindakan. Negara kita negara hukum, maka hukum itulah yang harus ditegakkan. Ya, Fidelis itu terbukti dia bersalah, putus, apapun putusannya, ya kan? Lama sebentarnya di putusan itu membuktikan bahwa itu pelanggaran hukum, ya. Jadi tidak ada pembenaran sama sekali untuk pengobatan, untuk ini menyelamatkan kemanusiaan. Mana buktinya? Buktinya medis dari mana? Kata dia kan. Narkotika, salah satunya ganja itu adalah mempengaruhi orang, reaksinya adalah berhalusinasi. Ya nggak? Ada perubahan. Apakah itu sembuh? Tidak. Nah ini yang harus kita pahami. Jadi begini, ya kembali kepada masalah medis. Ya,
pembuktian medis, kata penelitian medis kita percaya harus. Ya kan? Itu pun kalau sudah ada pernyataan yang sudah sah. Tapi kembali saya perlu sampaikan, sebenarnya narkotika, tujuannya narkotika itu adalah untuk pengobatan memang. Morfin, heroin, semua untuk pengobatan. Itu diatur dalam undang-undang. Makanya ya itu digunakan hanya atas rekomendasi medis. Kita nggak usah bicara negara lain. Kita nggak usah ketergantungan negara lain. Nggak ada yang menyelesaikan masalah untuk negara kita tentang narkotika. Ya, semua tergantung kepada negara kita sendiri.